Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Proses dalam hidup adalah kesempatan Tuhan bekerja tanpa kita menyadari apa yang sedang terjadi. Maka hiduplah dengan menghargai proses dan lebih baik jangan suka protes. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itulah yang dapat kita maknai dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil. Ketika Yesus menyampaikan perumpamaan kerajaan Allah itu dalam dua bentuk. Pertama, melalui sebuah benih yang ditaburkan oleh seorang penabur, dan setelah dia menabur, dia pulang, dia tinggalkan benih yang sudah ditaburkan itu di dalam tanah. Besoknya dia datang, dia lihat sudah berkecambah dan bertumbuh, dan dia tidak ikut dalam proses membuat benih itu berubah. Pertanyaannya, siapa yang mengubah benih itu? Yesus juga mengumpamakan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang sangat kecil, tapi setelah melalui proses panjang, ia menjadi besar. Orang bisa petik buahnya, orang bisa, atau burung-burung bisa bersarang di cabangnya. Pokoknya dia menjadi pohon yang mempesona. Dua perumpamaan ini sebenarnya cukup untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita memaknai hidup dengan menghargai proses. Kita tentu perlu menyadari ketika kita menaburkan benih atau menanam padi atau menanam bunga atau menanam pohon, kita hanya tahu waktu kita menanam. Setelah itu dia bertumbuh bagaimana dan bagaimana dia berproses di dalam perut bumi, kita tidak tahu. Tapi satu hal yang bisa kita tahu, bahwa apapun yang kita tanam kalau tidak ada kehidupan tidak akan bertumbuh. Dan di manakah kehidupan itu? Itulah roh yang dihembuskan Allah. Anda kalau gali tanah,
Kalau pagi-pagi atau setelah hujan, pasti lihat ada uapnya. Kita mengatakan itu gas, tapi itu adalah kehidupan. Karena kalau tidak ada nafas, tidak ada kehidupan. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini tidak mungkin hidup tanpa nafas. Namanya oksigen. Dan pertanyaan lagi-lagi, siapa yang memberikan oksigen gratis itu? Di rumah sakit kita beli pakai tabung, mahal lagi. Tapi yang kita hirup ini, siapa yang kasih? Inilah cara kerja Tuhan. Dia bekerja saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi terus dia bekerja untuk menjalankan kehidupan kita. Kita tidur, kita tidak tahu kita buat apa, tapi Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan menjalankan kehidupan kita. Maka dengan perumpamaan ini kita diajak untuk mari hidup dalam proses dan jangan hidup dengan suka protes. Waktu rekoleksi Paskah kemarin kita ditutup dengan sebuah ungkapan, orang sukses menghargai proses, orang gagal suka protes. Orang yang suka proses itu akan menghargai perjuangan. Tapi orang yang suka protes suka instan, maunya hasilnya saja, tidak mau melewati proses. Orang yang menghargai proses pasti akan menghargai setiap lika-liku perjalanan dalam proses, dan orang yang selalu standby dalam setiap kondisi apapun. Kalau orang menikah itu bahasanya dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Proses itu menurut seorang filsuf namanya Whitehead, dia seorang guru di Oxford, ahli matematika. Dia bicara proses itu tentang sesuatu yang harus dilalui dan berjalan dalam waktu yang kadang memang kita tidak tahu. Jadi filsafat proses itu mengandung arti hidup itu tidak ada yang statis, semua dinamis, semua bisa berubah. Nah, untuk kita dalam iman, proses itu karya Allah. Kenapa? Saat kita melalui sesuatu tanpa kita sadari dan kita tahu, Tuhan tetap bekerja. Itulah proses kerja Allah. Selalu bekerja pada saat kita tidak tahu dan kita tidak menyadari. Maka dengan ajakan ini, Yesus itu mau meminta untuk kita, kalau mau hidup itu sukses, hargai proses, dan kalau mau iman kita bertumbuh, harus bertumbuh dalam proses. Tidak bisa setelah dibaptis jadi orang Katolik. Tidak. Jadi proses itu menghargai yang namanya menjadi. Menjadi itu singkatan dari menuju jati diri. Dan kita setiap pribadi itu tidak ada yang jadi 100%. Semua dalam proses menjadi, menemukan jati diri. Dan itu harus direfleksikan terus-menerus setiap hari. Ya, kita sekarang sudah hidup berumur ada yang puluhan tahun. Apakah Anda tahu apa yang Tuhan kerjakan saat kita tidak sadar? Kita bekerja, fokus dengan pekerjaan kita. Apakah waktu itu kita sadar Tuhan masih bekerja dan menyelenggarakan hidup kita? Belum tentu. Biasanya Tuhan itu baru kita tahu dan cari tahu kalau kita kepepet, terkapar, menderita sakrat maut. Kalau tidak, kita tidak mau peduli. Padahal kalau bicara maintenance itu, perawatan, Anda harus melakukan tanpa harus ada kejadian, itu namanya. Jadi pola hidup. Orang kalau di dunia medis, kalau jaga kesehatan atau kebugaran fisik harus jaga pola hidup dan pola makan. Tapi kalau untuk menjaga kesegaran jiwa Anda, apa yang harus Anda jaga? Apa yang harus Anda rawat? Bapak Ibu, itulah maksudnya kita diajak misa itu, perawatan jiwa, maintenance jiwa. Supaya dalam kondisi apapun kita tidak kalang kabut dan tidak takut. Dan orang yang merawat jiwanya dalam Tuhan pasti memang tidak takut dan tidak kalang kabut, karena dia tahu Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik juga pada saat dia tidak sadar. Itu yang akan dimiliki. Dan kalau orang yang hidup menghargai proses, dia akan tahu hidup itu ada masa suram, ada masa romans. Masa romans itu masa-masa yang asik dan menyenangkan. Masa suram itu masa-masa yang menyakitkan atau masa padang gurun. Orang yang percaya hidup adalah proses yang dibentuk dan diselenggarakan Allah, dia akan menerima semua kenyataan, baik suka, duka, suram atau manisnya. Tapi orang yang tidak percaya pada Tuhan yang menyelenggarakan hidup sebagai sebuah proses, pasti maunya yang enak-enak saja, yang tidak enak dia tidak mau. Bapak Ibu, waktu saya sakit itu, saya enjoy menikmati. Karena apa yang muncul dalam diri saya? Tidak mungkin saya hidup sehat 100% tiap hari. Tidak mungkin saya bekerja di negara tanpa pernah masuk rumah sakit 9 tahun.
Sehingga begitu saya dibawa ke rumah sakit, saya bersyukur. Itu namanya manusia, harus pernah sakit. Dan saya enjoy menikmati itu sebagai proses yang harus saya lalui. Sehingga saya tidak pernah merasa sedih, menderita walaupun sakit. Karena saya percaya itu adalah jalan-jalan yang harus dilalui untuk kita makin mantap dan matang dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Paling penting, biarkan Tuhan menyelenggarakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Jadi kalau kita menjalani hidup sebagai sebuah proses anugerah Allah dan membiarkan Allah bekerja, Bapak Ibu, kita pasti akan selalu enjoy. Bahkan ketika kita mengalami kenyataan pahit pun, kita tetap tersenyum dan bahagia. Karena apa? Kita tahu Tuhan pasti selalu lakukan yang terbaik. Jadi seperti benih tadi, tuannya cuma tabur saja. Setelah itu siapa yang urus? Ya Tuhan. Tuhan pemilik kehidupan. Biji sesawi tadi yang kecil dan tidak berarti, kalau Tuhan sudah bekerja, dia menjadi sangat berarti. Hidup kita juga begitu. Mungkin kita tampak tidak berarti bagi dunia dan mungkin tidak berarti bagi orang, tapi kalau Tuhan sudah pakai, kita menjadi sangat berarti. Yang paling penting, serahkan diri kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita. Nah, inilah kenapa kemudian kalau saya pribadi ketika mengalami gelombang-gelombang kehidupan, terutama ketika memasuki masa-masa suram, saya kembali ke moto tabisan saya, aku tidak seorang diri, dan saya putar lagi lagu aku tidak seorang diri. Jadi itu sudah sangat meneguhkan dan menguatkan saya untuk bangkit, tetap semangat, karena percaya dalam kondisi apapun Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang dan berjalan sendiri. Ini juga ada sebuah lagu yang biasa saya putar atau saya nyanyikan kalau saya sakit, kalau saya galau, kalau saya menderita, hanya mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, jangan paksa diri untuk berjuang. Karena kita itu manusia yang lemah dan terbatas. Kita punya Tuhan, kita punya iman. Maka pakailah Tuhan untuk menguatkanmu, andalkan iman untuk meneguhkanmu. Maka dalam kondisi apapun dalam hidup, pasrahkan selalu hidupmu pada Tuhan. Maksudnya kalau khotbahnya dilupakan, setidak-tidaknya ingat lagunya. Judulnya, Kupasrahkan Hidupku. Rasa berat beban yang ku pikul, tekanan hidup datang silih berganti, panggil namamu dalam hadiratmu, aku berseru, jamalah aku Bapa, peluklah aku Tuhan, sebab langkah hidupku ini penuh kerikil duri. Ku bersujud dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu dalam kekalutan hidupku dan pergumulan hidupku. Ku panggil dan ku panggil namamu, sebab engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu.
Semoga kita selalu percaya akan penyelenggaraan Tuhan sebagai proses di mana rahmat Tuhan selalu bekerja dalam hidup dan perjuangan kita. Semoga Tuhan memberkati.